Hari ini kita akan ngebahas sebuah saham yang tidak lama IPO, kurang lebih baru sekitar setengah tahunan. Tapi dari laporan keuangan di kuartal pertama 2022, mereka punya penjualan itu udah naik 106%. Apakah saham menarik? Sahamnya apa? Kita bahas di video ini. Jadi silakan nonton sampai habis. Let's go. Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya biasa sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan saham hari ini yang saya bahas adalah sebuah saham yang menarik. Kenapa? Karena produknya kalian seharusnya sudah pasti pernah dengar, atau mungkin bahkan sudah sering meminumnya atau memakannya. Sama apakah itu, produknya seperti apa, kita akan bahas satu persatu. Sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Saya suka banget dari kata-kata tersebut dan saya sudah pernah bikin videonya, kalian bisa nonton video sebelah sini. Saya bikin video itu sebelum video ini dibikin. Dan menurut saya, Cimori cukup menerapkan kata-kata daripada quote tersebut. Sedikit berbeda. Kenapa harus berbeda? Karena di industri susu ini persaingannya sangat ketat sekali. Coba kalian ke Indomart, Alfamart, Super Indo, Transmart, ke Range Market. Ada berapa brand susu yang kalian bisa lihat di situ? Ada Ultramilk, ada Indomilk, Prison Fred, Greenfield, ada Diamond, dan lain-lainnya. Saya nggak bisa sebutin satu persatu. Bagaimana Cimori bisa bersaing dengan mereka kalau semua yang dijual sama, itu susu? Bagaimana secara susu aja, bagaimana Cimori bisa berbeda? Lalu yogurt, bagaimana Cimori bisa berbeda dengan merek yogurt yang lainnya? Kita akan bahas satu persatu, karena menurut saya Cimori ini cukup menerapkan kata-kata sedikit berbeda. Karena dengan berbeda, dia baru bisa unggul daripada brand yang lainnya. Dan kata-kata berbeda ini, saya cukup tertarik daripada annual reportnya atau laporan tahunan Cimori tahun 2021. Kenapa? Jujur, saya sudah baca beberapa laporan keuangan dari perusahaan yang lain. Ya begitu-begitu aja. Tapi dari Cimori ini saya melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Kita akan bahas satu persatu. Ini saya kutip daripada annual report 2021 Cimori. Saya hanya ingin membuat produk makanan dan minuman yang saya percaya itu bagus dikonsumsi oleh keluarga saya. Ini quote dari Pak Bambang Sutantio, founder daripada Cimori. Quote yang sangat simpel, tapi menurut saya ini adalah sebuah quote yang sangat pede yang keluar daripada seorang owner karena dia percaya produk dia suka dan juga disukai oleh masyarakat banyak. Nah, menurut saya Cimori itu bisa berbeda karena menurut saya ada yang sangat berbeda dari jajaran direksinya. Kita akan ulik dari pertama dari jajaran direksi. Kenapa? Karena dari jajaran direksi ini mungkin yang akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dari produknya maupun dari inovasinya. Kita bisa lihat di layar Pak Farel Grandisuri Sutantio. Kalau tebakan saya tidak salah, pasti Pak Farel ini adalah anak daripada Pak Bambang Sutantio, founder daripada Cimori. Yang nggak salah juga untuk ya anaknya menjadi direktur utama, walaupun tidak banyak ya. Ada beberapa perusahaan keluarga juga seperti Cleo, ya kan, seperti Rice yang direktur utamanya itu anaknya sendiri, tidak salah. Ya, tapi apakah anaknya berkompetensi? Ya, menurut saya di sini sangat berkompetensi sekali dan tentu tidak semua jajaran direksi atau komisaris itu anaknya di semua, tidak, tapi tentu dikombinasi dengan jajaran profesional yang bagus. Menurut saya CFO-nya dari luar dan lain-lain dari luar juga. Jadi menurut saya ini adalah sebuah perusahaan keluarga yang di-IPO-kan supaya dipantau oleh publik kinerjanya. Jadi menurut saya ini bagus ya. Jadi menurut saya kalau misalkan ada perusahaan keluarga yang pingin takut ada sikut sana sikut sini antara anak, antara keluarga, ya di-IPO-in saja supaya tidak ada drama dalam keluarga. Apa sih yang menarik dari Pak Farel ini? Ya, bukan hanya karena anaknya, tapi kita bisa lihat ini umurnya baru 35 tahun. Oleh karena itu, ini yang menarik. Kenapa? Karena pemikiran umur 35 tahun dengan pemikiran umur 50 tahun dan 60 tahun itu berbeda banget. Oleh karena itu, menurut saya, justru karena anak yang menjadi direktur utama,
Anaknya ini punya inovasi yang berbeda daripada kompetitornya. Daripada misalkan saya ambil contoh Ultramilk yang jajaran direksinya jauh lebih berumur, lebih tua daripada Cimory. Oleh karena itu nggak heran secara produk, secara inovasi itu juga berbeda. Kita udah dapat tipsnya, pertama gara-gara anaknya direktur utama, dan kita akan lihat apa sih yang dilakukan berbeda dari produk susunya ke yogurtnya. Kita ambil sebuah kutipan dari Annual Report Cimory. Cimory merupakan produsen produk susu premium. Kita garis bawahi dulu ya, susu premium. Dan makanan konsumen premium yang termuka di Indonesia. Berdiri pada tahun 2006, Cimory memiliki reputasi di bidang inovasi produk. Menurut saya, apakah inovasinya ini benar-benar dilakukan atau hanya sebagai tulisan yang keren saja di Annual Report? BTW, saya adalah seorang penggemar susu dan sehari-hari di rumah saya itu memang banyak susu. Dan susu-susu ini bukan karena saya sengaja bikin video ini lalu saya beli, tapi memang sehari-hari susunya ada di rumah saya. Ya, ini adalah susu Ultramilk rasa coklat, dan ini adalah susu UHT. Susu UHT itu tidak perlu ditaruh di kulkas, ya. Tapi setelah dibuka lebih baik taruh di kulkas. Nah, perbedaannya dengan Cimory apa? Cimory itu adalah susu fresh milk, ya. Jadi ini harus ditaruh di kulkas, dia tidak bisa ditaruh di kulkas. Nah, bagaimana dengan inovasi produk? Nah, dia sendiri, si Cimory ini saingannya dengan Greenfield, dengan Diamond. Kalau misalkan saya beli di Superindo atau beli di Range Market, ya itu yang saya lihat. Sejajaran dia itu adalah susu Greenfield dan juga Diamond. Nah, pertama dari segi packaging, menurut saya Cimory ini cukup kreatif, berbeda. Susu ya kita ingatnya adalah ya si sapi itu, si hitam dan putih. Jadi bisa lihat dari packagingnya ya dia cukup inovatif gitu ya. Nah, Ultramilk dari dulu seingat saya, dari saya kecil, kayaknya packagingnya ya begini-begini aja. Mungkin dia juga takut untuk merubahnya karena orang sudah terlalu familiar dengan produknya si susu kemasan Ultramilk seperti ini. Kalau dia ubah takutnya mungkin orang nggak kenal dia. Tapi Cimory karena dia mungkin pendatang baru, ya udah saya sekaligus bikin yang berbeda aja, yang menarik, dari warna menarik. Dan kita akan berikutnya ngomong tentang rasa. BTW, saya tidak di-endorse dari brand manapun, dari Ultramilk maupun dari Cimory. Saya pengen cerita sedikit dari mana saya mulai meminum susu Cimory. Pertama-tama saya awalnya minum Ultramilk dan mungkin udah minum bertahun-tahun. Dalam satu ketika saya belanja ke Range Market, lalu melihat promo daripada Cimory ini. Kisaran harga daripada susu fresh milk itu sekitar 25.000. Ya, kalau mungkin yang Ultramilk ini itu kurang lebih sekitar 16-17.000 kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan dapat fresh milk dengan harga 15.000, kenapa saya nggak coba gitu? Jadi akhirnya saya coba beli yang pertama-tama adalah si susu strawberry ini. Oke. Kebetulan pas saya pertama kali beli susu yang strawberry ini, itu istri saya lagi hamil besar. Dan dokter juga menyarankan untuk istri saya minum susu atau minum bubur kacang hijau agar berat badan bayi itu supaya lebih besar, lebih cepat berat badannya bertumbuh. Nah, oleh karena itu saya juga minum dan istri saya juga minum. Kesan yang diberikan kita berdua itu sama, yaitu tidak manis. Lah, apa yang spesial dari tidak manis itu? Ya, karena tidak manis itu berbeda. Kenapa saya ngomong berbeda? Karena kalian silakan minum susu stroberi yang lainnya. Kalian akan merasa itu manis banget. Tapi setelah kalian minum susu stroberi Cimory, dia tidak begitu manis. Kenapa dia tidak manis? Karena balik lagi, ingat gak? Kata-kata premium. Bagi orang premium yang sehat, itu adalah tidak terlalu manis. Dan menurut saya Cimory melakukan sebuah langkah berani, yaitu dia membuat sebuah susu stroberi yang tidak manis. Karena semua susu sudah manis. Kalau saya bikin yang tidak manis, apakah akan laku? Ini kan adalah sebuah tindakan yang tidak normal. Tapi kalau mau bersaing harus berbeda. Makanya menurut saya dia melakukan sebuah keberanian untuk membuat susu stroberinya tidak manis. Sekarang kita bahas tentang kategori yang lain setelah susu, yaitu yogurt. Zaman saya kuliah dulu di luar negeri, yogurt itu ya begitu-begitu aja. Kemasannya kotak, harganya mahal. Di Indonesia mungkin yogurt yang begitu enak mungkin sekitar
16.000 sampai 25 ribuan ya. Tentu yang merek dari luar, Elenvire gitu ya, itu harga sekitar 20 ribuan. Nah, lalu bagaimana si Cimory ini bisa bersaing? Bagaimana si yogurt ini bisa disukai oleh begitu banyak orang dan bisa diminum orang banyak secara general seperti susu? Itu adalah sebuah konsep menurut saya yang dilakukan terobosan besar daripada Cimory. Karena zaman dulu semua yogurt itu kemasan adalah kotak-kotak harus pakai sendok makannya, ya kan? Oleh karena itu Cimory melakukan sebuah inovasi. Kata-kata inovasi ini benar-benar dilakukan oleh Cimory. Saya bikin sebuah kemasan botol. Kenapa yogurt harus kental? Saya bikin lebih cair lagi. Jadi ini lebih seperti minuman yogurt, ya. Keluarlah yang kalian tahu ya. Saya rasa kalian sudah tidak asing lagi dan mungkin bahkan pernah minum ya di Indomaret, di Alfamart juga banyak tentang si minuman botol Cimory ini. Sebuah terobosan besar karena dia langsung meng-attack seluruh kompetitornya. Saya tidak bersaing kamu dengan yogurt karena saya lagi membuat sebuah kategori baru yaitu minuman yogurt. Harga saya lebih murah, ya sekitar 9.000 sampai 10.000 per botol. Memang lebih mahal daripada minum yang lain, tapi yogurt ini jadi bisa diminum oleh semua kalangan. Dan saya rasa ya itulah yang membuat salah satu kenapa kita kenal dengan produk Cimory, ya yaitu karena yogurtnya. Tidak puas dengan yogurt kemasan botol, Cimory lagi-lagi melakukan sebuah terobosan inovasi, yaitu yogurt squeeze. Ya, jadi bagi saya kata-kata inovasi di annual report begitu nyata dan kita bisa lihat, ternyata beneran, bukan hanya sebuah bullshit yang tertulis atau diiming-imingin di sebuah annual report. Nggak tanggung-tanggung, Cimory mengendorse Next Carlos di seluruh video YouTube-nya. Saya adalah seorang mamen yang suka nonton video daripada YouTube-nya Next Carlos. Dari tahun 2021, si Next Carlos kemana-mana, dia bawa susu yang kecil Cimory atau yogurt squeeze-nya Cimory. Jadi brand Cimory tambah naik lagi. Ya kalian tahu, satu video daripada Next Carlos itu ditonton oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang Indonesia. Gimana brandnya nggak naik? Gimana penjualannya nggak naik? Tapi kelihatannya kan itu sudah biasa. Bukankah sekarang kita harus mengendorse influencer? Iya benar, kelihatannya memang harus. Tapi pertanyaannya, apakah brand lain melakukannya? Sayangnya saya tidak melihat hal serupa di brand lain. Saya coba main ke TikTok-nya Cimory, ke Instagram-nya Cimory. Wow, ya banyak followernya, banyak video yang di-like, banyak reaksinya. Tapi saya coba ke Ultramilk, saya coba ke Greenfield, TikTok-nya nggak hidup, Instagram-nya nggak hidup. Ya kelihatannya gampang. Mereka bukan perusahaannya tidak punya duit, mereka punya ratusan miliar, uang di kas mereka banyak, tapi mereka tidak melakukan inovasi yang zaman ini sekarang kita terus berubah. Tapi Cimory ini bisa mengikuti zaman. Tadi kalau udah ngomongin susu, ngomongin yogurt, sekarang kita ngomongin sosis. Sosis Kenzler. Saya tahu dan saya pernah makan sosis Kenzler ini, cuma saya nggak tahu ini adalah produk daripada Cimory. Ya, lalu saya tahu itu banyak ya influencer yang di-endorse daripada Kenzler. Wah, namanya mulai bermunculan di sosial media. Aneh bagi saya sih, ada produk sosis yang di-endorse. Biasanya kan kayak Kemfood, kayak brand sosis lain jarang gitu ya. Paling biasanya taruhnya di TV iklannya, bukan diundang influencer, di-endorse gitu ya. Cuman ini mereka melakukan hal yang berbeda. Lagi-lagi melakukan hal yang berbeda. Sebuah perusahaan tradisional sebenarnya kan, sebuah perusahaan retail ya, produknya produk sosis tapi bisa melakukan inovasi marketing ya kan, bahkan inovasi produk. Dan Kenzler ini juga pernah muncul di videonya YouTube-nya Next Carlos. Kalau kalian pernah nonton ya, waktu itu dia lagi makan nasi goreng, kasih sosis Kenzler ke abang nasi goreng yang suruh pakai sosis ini supaya nasi gorengnya lebih enak. Nah tadi kita sudah mulai lebih tahu tentang bisnisnya daripada Cimory. Mungkin kalian tahu juga tentang restoran yang ada di puncak tentang Cimory. Mungkin ada taman bermain, tempat wisatanya Cimory. BTW, restoran ataupun tempat wisata Cimory itu tidak masuk ke dalam perusahaan Cimory ini. Mereka mungkin punya perusahaan yang berbeda,
ya, dimiliki oleh keluarga mereka, tapi tidak dalam perusahaan yang di IPO-kan kali ini. Nah, berikutnya setelah kita tahu tentang bisnis mereka, kita akan bahas laporan keuangan dan rasio keuangan. Apakah perusahaan ini menarik? Setelah kita tahu bisnisnya bagus, bertumbuh, apakah harganya murah? Apakah menarik? Pertama-tama kita lihat dulu laporan keuangan tahun 2021 dibandingkan 2020. Lalu baru kita bandingkan yang terbaru, kuartal pertama 2022 dengan kuartal pertama 2021 seperti apa. Ya, ini tahun 2021, akhir tahun mereka IPO, dan kita bisa lihat ya, ini mereka IPO dan nggak heran harganya nggak murah. Kenapa? Karena growth-nya juga luar biasa. Penjualan di tahun 2020 itu cuma 1,8 triliun. Tapi di tahun 2021 langsung naik menjadi 4 triliun. Jadi ya gak heran naiknya 120% growth-nya. Ini perusahaan bukan kaleng-kaleng ya. Tidak sampai di situ, laba bersihnya juga naik secara luar biasa. Dari 175 miliar naik ke 790 miliar atau naik 351%. Tidak sampai di situ, di kuartal pertama 2022 mereka punya kinerja yang bagus. Ya, penjualannya di kuartal pertama 2021 mereka hanya 712 miliar dan sekarang naik ke 1,4 triliun atau naik 106%. Bayangin nggak, growth-nya 100%. Dan growth-nya itu di angka ya ratusan miliar, bukan growth 1-2 miliar. Jadi ya nggak gampang buat punya growth sebesar itu dengan skala yang besar. Dan tidak sampai di situ, mereka punya laba bersih juga naik 80-an% dari 140 miliar naik ke 269 miliar. Sebuah angka yang luar biasa. Kalau menurut saya, kita bisa nanti up to date lagi di kuartal 2 2022. Harusnya minimal mereka punya penjualan dan mereka punya laba bersih juga naik di atas 50%. Lalu bagaimana dengan neracanya? Perusahaan yang udah bagus terus sehat lagi. Cash-nya 3,1 triliun. Tidak, hutang jangka pendek sangat kecil sekali, cuma 9 miliar. Hutang jangka panjang 30 miliar. Ini saya rasa ya gampang banget untuk mereka melunasinya. Dan tentu harganya, PER dan PBV-nya tidak murah. PER-nya kita bisa lihat 34 kali, PBV-nya 6,3 kali, sudah tidak murah sama sekali. Tapi coba kita bandingkan dengan kompetitornya. Sekarang kita bandingkan dengan perusahaan yang seindustri ataupun sesektor, di mana sini saya mengambil barang konsumen premier, subsektornya makan olahan, subsektornya lagi adalah produk susu olahan. Di mana di sini saya masukkan Java dan juga Diamond. Karena Java ini adalah perusahaan yang menjual susu Greenfield dan juga Diamond yang menjual susu Diamond. Ya, kita udah nggak asing lagi. Ya, kita bisa lihat di sini secara net profit margin yang terbesar secara persentase itu adalah si Cimory. Lalu kita juga bisa lihat di sini sebenarnya ROE terbesar itu adalah si Keju atau menjual produk keju pro cheese. Ya, tapi kita bisa lihat ya, Cimory ini pun dia bukan per PBV termurah. Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan susu Ultramilk aja yang benar-benar sama-sama jualan susu. Ultramilk itu ROE-nya lebih besar, tapi dia punya PER dan PBV-nya lebih kecil. Ya, sedangkan Cimory dengan ROE yang lebih kecil, PER dan PBV-nya lebih besar. Walaupun kita bisa lihat net profit margin daripada Ultra Jaya memang lebih kecil. Jadi memang Cimory sedang tidak dijual di harga yang murah. Tapi kenapa saya tertarik? Bahkan saya bahas di channel YouTube saya. Karena perusahaan ini terus bertumbuh. Ingat, 2021-2022 saya melakukan sebuah kesalahan, yaitu saya tidak menginvestasi di perusahaan yang bertumbuh. Makanya Cimory ini melirik mata saya karena penjualannya dan laba bersihnya bertumbuh, dan bertumbuhnya tidak sedikit, tapi bahkan sampai triple digit. Bukan hanya double digit, tapi triple digit. Artinya sebuah fast grower, company yang terus bertumbuh secara cepat. Dan terus akan diupdate, kita lihat kuartal 2 2022 seperti apa. BTW saya belum membeli saham Cimory sama sekali, dan disclaimer on, video ini bukan ajakan beli ataupun ajakan jual tentang perusahaan tentang Cimory.
tapi bagaimana saya menganalisa kenapa Cimory ini menarik buat saya. BTW, saya sangat suka banget dengan inovasi daripada Cimory dan harapan saya tentu Cimory terus bisa melakukan inovasi-inovasi yang bagus. Ya, dan tentu menurut saya kita harus belajar dari Cimory. Kenapa? Ini adalah sebuah perusahaan keluarga yang awalnya bisa biasa aja, bahkan bisa sampai IPO. Setelah IPO, keluarga mereka menjadi 100 orang terkaya di Indonesia. Kalau mereka aja bisa melakukan inovasi, melakukan sesuatu yang berbeda, apalagi kita yang mungkin lebih lincah untuk melakukan sebuah perubahan atau sebuah perbedaan. Ingat kata-kata, sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa main ke Instagram saya dan juga subscribe channel ini, tekan loncengnya agar saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.